lover, kali ini RZ akan membahas sebuah film horor psikologi dari Korea. Film ini menjadi film horor Korea pertama yang ditayangkan di Amerika. Dan film ini dibuat berdasarkan kisah nyata di Korea. Penasaran seperti apa filmnya? Tonton sampai habis, jangan di-skip karena film ini penuh dengan plot twist. Gak usah lama-lama lagi, let's play the movie. Kisah dimulai di sebuah rumah sakit jiwa. Terdapat seorang pasien remaja yang mengalami depresi. 가족 사진인데. Pasien tersebut bernama Sumi. Singkat cerita, kemudian Sumi dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Sumi mengajak adik perempuannya yang bernama Suyon untuk duduk-duduk santai di pinggir danau. Ayah Sumi kemudian memanggil dan mereka pun berlari menghampiri. Begitu sampai di dalam rumah, Sumi disambut oleh ibu tirinya yang bernama Yunjo. 어쩜 니들 오자마자 이럴 수가 있니? 뭐 했어? 어? 놀다 온 거야? 선착함. 어쨌든 Nampak Sumi sangat tidak menyukai ibu tirinya itu. Ia pun langsung mengajak adiknya menuju ke kamar. 그래 피곤하지? 어서 그래도 나한테 약간의 시간은 줘야 된다. Saat makan malam, terlihat suasana canggung di antara mereka. Sang ibu tiri berusaha mencairkan suasana dan mengatakan kalau paman Sumi akan datang berkunjung. 이번 주말에 성규랑 성기철 불러서 저녁 같이 먹기로 했어요. 그동안 연락도 못했고 그래서요. Namun, sang ayah hanya menjawab dingin. 그런 거 내가 해도 돼. 내일인 것 같아. 내 방 정리도 내일이야. Setelah itu, ia memberikan obat pada ibu tiri Sumi dan kemudian pergi. 같이 안 할 거라고. 그 사람이 아니고 너의 삼촌이야. Menjelang malam, ibu tiri Sumi berdandan dan naik ke atas ranjang. Tidak lama kemudian, ayah Sumi masuk. Mereka pun tidur bersama. Namun tidak lama, sang ayah pergi dan memilih tidur di sofa. Sementara di kamar lain, sang adik yaitu Suyon merasa diganggu oleh sesuatu di kamarnya. Suyon yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Setelah tidak diganggu lagi, ia pun pindah ke kamar Sumi karena ketakutan. Di sana, Sumi bertanya pada adiknya, ada apa? Apakah ia mimpi buruk? Sang adik menjawab, ia diganggu suara-suara aneh di sekitar kamarnya. Sumi kemudian mengecek ke kamar adiknya dan kembali lagi ke kamarnya. Ia menenangkan sang adik dengan mengatakan kalau seseorang yang masuk ke kamarnya adalah ibu tirinya, yaitu Yunjo. Ia juga mengatakan kalau Suyon tidak perlu khawatir karena ia sekarang ada di sini. 이리 와. 자자. Akhirnya, mereka berdua pun tidur bersama. Ketika tidur, Sumi bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk. Makhluk tersebut makin lama makin mendekat. Makhluk tersebut kemudian meneteskan darah dari kakinya di atas kasur Sumi tidur. Ia pun akhirnya terbangun di pagi hari. Namun saat ia terbangun, ia mendapati darah di atas kasurnya.
Ia beranggapan kalau itu adalah darah menstruasi dari adiknya, yaitu Suyon. Ia pun bergegas ke kamar ibu tirinya untuk mengambil pembalut untuk adiknya itu. Saat hendak mengambil pembalut di kamar ibu tirinya, ia ditanya oleh sang ibu tiri. 생리하니? Ia menjawab kalau ia datang untuk mengambil pembalut untuk Suyon. Mendengar itu, ibu tirinya heran. Bagaimana bisa ia dan Suyon menstruasi di hari yang sama? 뺄 수가 있지. Setelah itu, di siang harinya, Sumi bersama dengan adiknya berada di teras depan rumah. 어떻게 봐? Tidak lama kemudian, sang ayah datang dan menyuruh Sumi masuk ke dalam karena di luar udara sedang dingin. 쌀쌀한데 들어가자. 들어갈 거야. Ketika sudah di dalam, Sumi melihat-lihat foto kenangan keluarga. Di sana terlihat ia, adiknya, ayahnya, dan ibunya yang sudah meninggal. Satu persatu foto itu ia lihat, hingga kemudian terdapat foto Yunjo atau sang ibu tiri. Ternyata sang ibu tiri sudah ada di lingkaran keluarga mereka sejak lama. Sumi kemudian nampak kesal, hingga ia dikagetkan kedatangan adiknya. Mereka pun melihat barang-barang kenangan mereka bersama. 엄마다. Hingga Sumi melihat luka di tangan adiknya itu. Ia bertanya sambil berteriak, "Siapa yang melakukannya?" Sang adik tidak menjawab dan justru malah pergi. Sumi kemudian mendatangi ibu tirinya di dapur dan ia mengatakan pada ibu tirinya, "Kenapa kau kejam sekali?" Sang ibu tiri menjawab, "Itu adalah hukuman karena melakukan kesalahan." Sumi bertanya, "Apakah selama ini ayah tahu?" 너희들이 아무리 발버둥 쳐봐도 너희들이 이 세상에서 엄마라고 부를 사람은 안타깝게도 나. Sang ibu tirinya kemudian mengatakan, "Apa ayahmu peduli? Atau biar aku saja yang mengatakannya?" 병이 나은 게 아니었구나. Mendengar itu, Sumi kemudian emosi dan memecahkan gelas yang dipakai oleh ibu tirinya. Mendengar suara pecahan gelas, sang ayah datang untuk mengecek apa yang terjadi. Sang ayah kemudian melihat Sumi sedang nangis di pojokan. 건드지 마. Sang ayah pun lalu bertanya pada Sumi, dan ia juga mengatakan, "Sumi, tolong jangan lakukan ini. Kau bisa sakit lagi." 아빠도 모를 수 있어. 나도 모르는 게 있다고. 그러니까 내가 모르는 게 뭔지. Di malam harinya, paman dan bibi Sumi datang berkunjung. Mereka pun makan malam bersama. Saat makan malam, sang ibu tiri atau Yunjo berusaha friendly. Ia menceritakan masa lalunya, menceritakan permainan masa kecilnya bersama mereka. Namun, paman dan bibi Sumi terlihat bingung. 아니. Hingga kemudian mereka pun pulang. Selesai makan bersama, kini hanya tersisa sang ibu tiri. Saat hendak mengambil sebuah jepitan, ia dikagetkan dengan kemunculan tangan dari bawah lemari. Saat hendak pergi, Yunjo menghentikan Muyon dan memintanya untuk tetap di rumah karena banyak kejadian aneh semenjak Sumi kembali. Namun, Muyon justru berkata, "Jangan aneh, ini adalah saat penyesuaian bagimu. Kau akan membaik setelah beristirahat." Lalu, Muyon kemudian pergi. 둘러볼게. 누워 있어. Sang ibu tiri kemudian pergi ke kamar Suyon, adik Sumi. Ia melihat banyak foto bagian dirinya yang dirusak dan dirobek. Melihat itu, sang ibu tiri kemudian marah dan menyiksa Suyon, lalu kemudian mengurungnya di lemari. Mendengar keributan yang terjadi, Sumi langsung bergegas ke kamar adiknya itu.
ia menemukan adiknya dikurung di dalam lemari dalam keadaan menangis. Mendengar suara keributan yang terjadi, sang ayah pun datang ke kamar Suyon. Ia kemudian bertanya dengan nada sedikit keras pada Sumi, "Kenapa kau bertingkah aneh setelah kembali ke rumah ini?" Dengan wajah heran dan berkaca-kaca, Sumi berkata pada ayahnya, "Tidakkah ayah tahu perempuan itu adalah iblis? Dia itu kejam dan dia selalu bersikap kasar pada Suyon." Sang ayah kemudian terkejut dengan perkataan Sumi. Ia juga mengatakan, "Sudah cukup, hentikan semua ini." Namun, sang ayah menegaskan pada Sumi kalau Suyon sudah mati dan ia harus sabar. Setelah itu, ayah Sumi menelpon seseorang. Ia mengatakan, "Kesinilah besok, aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian." 내가 나갈 테니까 내려오면 바로 전화해. Menjelang pagi, sang ibu tiri terlihat menyeret sebuah karung yang berlumuran darah. Ia lalu memukul-mukuli karung tersebut. Kemudian pagi pun tiba. Sumi mendapatkan sebuah kertas dari adiknya. Sumi kemudian pergi ke kamar Suyon, tetapi kamar Suyon telah dipaku paten dari dalam. Kemudian ia mendengar suara adiknya dari arah lain. Sumi kemudian mendapati noda darah yang mengarah ke suatu ruangan. Noda darah tersebut berakhir di karung yang ibu tirinya seret-seret sebelumnya. Kemudian Sumi berusaha mencari cara membuka karung itu. Saat hendak mencari cara membuka karung itu, pikiran Sumi teracak-acak keingatannya yang aneh. Saat hendak mengecek, karung itu sudah hilang dari tempatnya dan berpindah ke dalam lemari. Secepatnya ia mencoba membuka karung tersebut, namun sang ibu tiri muncul di belakangnya sambil membawa air panas. Perkelahian fisik pun terjadi di antara keduanya, hingga Sumi pingsan karena terbentur. Saat tersadar, ia melihat ibu tirinya mengangkat patung yang siap dibantingkan ke kepala Sumi. Sang ibu tiri kemudian mengatakan, "Tidakkah kau ingat, aku pernah mengatakan kau akan menyesal suatu hari nanti?" Di saat sang ibu tiri hendak membantingkan patung ke kepala Sumi, tiba-tiba ayahnya datang. Sang ayah pun sudah mendapati Sumi yang tergeletak di lantai. 수미야! 수미야! Sang ayah kemudian membawanya ke sofa. Saat hendak mengambil obat, ia melihat kotak obat yang rusak seperti dipukul seseorang. Ia juga melihat sebuah boneka yang dimasukkan ke dalam karung. Muyon kemudian memberikan obat pada Yunjo. Lalu Yunjo bertanya, "Di mana Sumi?" Muyon menjawab, "Mohon hentikan, aku sudah lelah dengan semua ini." Tidak lama kemudian terdengar suara mobil dan Muyon pun keluar. Setelah itu, masuklah seseorang ke hadapan Yunjo, dan alangkah terkejutnya kalau orang itu ternyata Yunjo sendiri. Usut punya usut, ternyata selama ini yang tinggal di rumah ini hanya Sumi dan ayahnya. Saat Sumi datang bersama ayahnya, ia hanya datang berdua dengan sang ayah. Saat ia bersama adiknya di danau, juga ternyata ia hanya sendirian. Saat makan malam, juga ternyata hanya Sumi dan ayahnya. Obat yang diberikan oleh ayah Sumi kepada ibu tirinya juga ternyata diberikan kepada Sumi. Saat ayahnya tidur di kamar,
kemudian memilih ke sofa juga ternyata karena itu Sumi, bukan ibu tirinya. Lalu, di mana ibu tirinya? Ibu tirinya baru saja tiba setelah ayah Sumi menelpon dan memintanya untuk datang. Dengan kata lain, Sumi berhalusinasi tinggi dan memainkan 3 peran sekaligus, yaitu sebagai Sumi, sebagai adiknya Suyon, dan sebagai ibu tirinya Yunjo. Akhirnya, Sumi pun dibawa kembali ke rumah sakit jiwa karena dianggap belum sembuh total. 있어. 갈게. 넌 왔으면 제발 믿어주지. Lalu, bagaimana halusinasi tinggi ini bisa terjadi pada Sumi? Jadi saat itu, Ibu Sumi mengalami penyakit berat yang membuatnya harus melakukan rawat jalan. Ayah Sumi kemudian membayar seorang perawat untuk merawat istrinya, yang mana perawat itu adalah Yunjo. Selain menjadikan Yunjo sebagai perawat istrinya, ia juga menjadikan Yunjo sebagai selingkuhannya. Sikap Yunjo sendiri sebenarnya tidak baik, terutama kepada Suyon adik Sumi. Suyon pun hanya bisa menangis setelah dimarahi oleh Yunjo, tanpa memberitahu siapapun. Keesokan pagi, Suyon terkejut menemukan ibunya mati gantung diri di dalam lemari. Ia berusaha menarik-narik ibunya keluar, namun lemari tersebut malah jatuh menimpanya. Suara jatuhnya lemari sebenarnya terdengar hingga ke seluruh sudut rumah. Yunjo yang mendengar suara itu langsung mendatanginya. Ia terkejut melihat Suyon sedang sekarat tertimpa lemari. Yunjo pergi keluar karena bimbang apakah harus menyelamatkannya atau tidak. Lalu ia kemudian memutuskan kembali untuk menyelamatkan Suyon. Sayangnya, sebelum masuk ke kamar Suyon, ia menemui Sumi. Saat itu, Sumi memaki-maki Yunjo dan menyuruh Yunjo menjauhi keluarganya. Mendengar itu, Yunjo kesal dan berkata, "Suatu saat kau akan menyesali saat ini." 당신이랑 이렇게 마주보고 있는 것보다 더 후회할 일이 있겠어. Bukannya Sumi takut, justru makin menantang dan kemudian pergi keluar rumah. Yunjo yang sakit hati mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan Suyon. Dan Suyon pun akhirnya mati karena tertimpa lemari. Lantaran kematian ibu dan adiknya itu membuat Sumi kemudian depresi berat, serta harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kembali ke kisah sekarang. Setelah mengantarkan Sumi kembali ke rumah sakit, Muyon dan Yunjo pun pulang ke rumah. Setelah berada di rumah, Yunjo dihantui oleh sosok hantu yang keluar dari dalam kasur. Kejadian ini tentu saja nyata dan bukan lagi halusinasi Sumi. Cerita pun diakhiri oleh Sumi yang duduk di tepi danau. Namun kali ini ia tidak ditemani adiknya, melainkan hanya seorang diri. Nah, movie lover, itu tadi adalah alur cerita dari film A Tale of Two Sisters. Gimana? Benar-benar plot twist bukan? Kalau kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalian juga boleh request alur cerita film lainnya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. RZ Story Movie. Let's play the movie.